وأكون للخير العميم مثالا. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, orang itu kalau tidak disukai oleh Allah, salah satunya apa? Allah campakkan hidupnya dan Allah jadikan dia tidak pernah cukup dengan seluruh keinginan. Habis beli ini, nanti beli ini. Habis beli ini, beli ini. Habis beli ini, beli ini. Padahal semua barang yang sudah dibeli sudah kehilangan makna, walaupun dia bernafsu sebelum memilikinya untuk membelinya. Tapi setelah dibeli, kegembiraan dari barang itu hanya bertahan 1, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu dia berkeinginan lagi untuk dapat yang lain. Dan akhirnya hidupnya hanya berpindah dari satu bayangan benda dan satu bayangan benda, tidak ada putusnya. Sampai akhirnya dia bersumpah dengan Allah dan kaget atas pertanggungjawaban terhadap setiap barang yang tidak pernah menjadikan dia merasa puas. Hati-hati loh terhadap sebuah gejala hati yang ditinggalkan oleh Allah. Gejala hati yang ditinggalkan oleh Allah adalah tidak pernah merasa cukup. Dan selalu akan memiliki keinginan yang tidak ada putusnya. Ketika keinginan itu sudah didapatkan, akan lahir keinginan baru. Dan itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kalau ada perilaku orang suka menghitung terus, mengumpulkan hartanya di waktu siang sampai dia melalaikan kewajibannya kepada Allah. Lalu sampai akhirnya di waktu malam, dia membusuk sebagaimana jenazah yang tidak pernah bangun untuk tersungkur kepada Allah. Yang kedua, Allah akan menjadikan urusannya itu dipecah-pecah oleh Allah. Kenapa? Orang yang mencintai dunia, maka siapapun yang telah bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka sesuatu yang dia bergantung itu akan menjadikan dia itu berantakan. Karena apa? Allah akan uji pada apa yang dia cintai. Kalau apa yang dia cintai itu menjadi tanggungan Allah, justru yang dia cintai itu akan merusak kehidupannya. Orang mencintai seorang wanita berlebihan, melebihi cintanya dia kepada Allah, dijadikan wanita itu menyiksa di sepanjang hidup. Perempuan mencintai laki-laki secara berlebihan, lebih daripada cintanya dia kepada Allah, Allah akan jadikan laki-laki itu menyiksa dirinya dengan berbagai macam problematika yang tidak ada habisnya. Laki-laki dan perempuan mencintai harta lebih daripada mereka mencintai Allah. Allah akan jadikan harta itu memporak-porandakan semua kualitas hidupnya. Maka yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah memecah belah urusan kehidupan dunia itu dipecah-pecah oleh Allah. Kenapa? Karena dia bergantung kepada sesuatu yang menjadi tandingan Allah. Dan tandingan Allah itu bukan hanya berhala. Harta yang dipuja. Harta yang dijunjung. Sebagaimana dia menjunjung Allah, maka harta itulah yang akan menjadi tandingan bagi Allah. Dan harta itulah yang Allah akan jadikan hartanya itu menyiksa dirinya. Kalau bahasanya Nabi itu padat. Wa farraqa alaihi syamlah. Dijadikan semua urusannya berantakan. Makanya akhirnya kita menjumpai kan, kalau sudah urusannya adalah dunia terus-menerus, ya semuanya akan ditakar dalam urusan finansial. Saya sekolahkan di sini, nanti saya dapatnya berapa? Nanti anak saya keluarnya jam berapa? Keluarnya nanti kapan? Nanti anak saya bisa mendatangkan pekerjaan dan profesinya kapan? Kapan balik untung terhadap semua yang sudah saya bayarkan? Akhirnya hilangnya sifat rahmat di antara manusia kalau semuanya sudah ternodai dengan dunia yang selalu dihitung dan selalu dikumpulkan melebihi ketaatan kepada Allah. Insyaallah hubungan istri dengan suami jadi hilang, hubungan anak dengan orang tua jadi hilang. Makanya kan kita sering sekali ya mendapatkan sketsa-sketsa yang katanya berdasarkan kasus-kasus yang sudah sangat marak di Jakarta. Ada seorang suami istri, suaminya terlalu sibuk bekerja, istrinya malah berkhianat ketika dia berselingkuh. Sebagaimana sang istri juga tahu bahwasanya suaminya berselingkuh dengan perempuan-perempuan yang dia sewa. Dia seakan menutup mata terhadap apa yang dilakukan suaminya.
Bukankah hilang? Bukankah ini hilang arti rahmat pada kehidupan? Anak membenci orang tuanya. Tidak sedikit orang anak yang sekarang begitu membenci orang tuanya, mengumpat, mencela orang tuanya. Padahal anak ini semenjak kecil diberikan harta yang begitu berlimpah sama orang tuanya. Tapi justru harta itu tidak menjadikan anak itu dekat dengan orang tuanya. Tapi justru harta itu menjadi bridging anaknya membenci orang tuanya. Tidak punya sensitif, tidak punya empati sama orang tua. Karena harta itu tidak bisa membangun sifat kasih sayang di antara hubungan manusia walaupun bapak sama anak. Anak itu dikasih uang berapa tidak akan pernah ingat. Tapi anak itu kalau dikasih sayang, diajak bicarakan selalu diingat di sepanjang hidup. Itu artinya wa farraqa alaihi syamlahu. Bisa jadi setiap dia berbisnis akan lahir musuh baru. Setiap dia punya bisnis lagi, punya tim baru, lahir musuh lagi. Berbisnis lagi, lahir musuh baru. Akhirnya apa? Sepanjang dia berbisnis, sepanjang itu musuh-musuhnya itu dia miliki. Karena apa? Selalu menimbulkan konflik setiap berbisnis. Tapi itu, kalau sudah menjadikan dunia itu puncak dari segala obsesi keinginan diri manusia. Wa farraqa alaihi syamlahu. Saya pecah belah semua urusan. Nah kalau sudah dipecah belah sama Allah, gimana kita akan bisa? Gimana kita akan bisa menghadapi? Menghadapi manusia masih bisa menang. Menghadapi makarnya manusia masih bisa kita atur dengan strategi planning A, planning B. Nah, menghadapi apa yang Allah kerjakan ketika Allah sudah mengatakan lewat lisan nabinya, wa farraqa alaihi syamlahu, dipecah belah sama urusannya. Nah, terus siapa yang bisa menghadapi Allah kalau Allah sudah memecah belah urusannya? Kan? Sampai kita sering jumpai kan, ada seorang bapak, anaknya terkena narkoba, bapaknya tidak lagi mengakui anak itu sebagai anaknya. Anaknya pun membalas dendam. Dia tidak pernah mengakui bapaknya itu sebagai bapaknya. Sepanjang hidupnya dia dendam sama bapaknya. Bapaknya pun secara tidak sadar selama hidupnya selalu terus mengikuti nafsunya, syahwatnya walaupun mendapatkan uang yang banyak. Lalu tanpa dia sadari semua syahwat yang dia luapkan itu kepada perkara yang haram itu semakin menjauhkan dia dari anaknya. Terus saja semacam itu kasus-kasus sering terjadi. Dan itu arti dari apa yang Allah sampaikan lewat Nabi. Kamu ngumpulin harta terus ngitung, ngumpulin ngitung terus dengan atas nama apapun itu. Dengan atas nama bebas finansial lah, dengan atas nama ini, dengan nama itu. Tapi kalau ujungnya hanyalah kamu kebiasaannya menghitung, lalu kamu mengumpulkan, menghitung, sudah. Yang kedua, pasti dipecah belah urusannya sama Allah. Ya. Mungkin ada yang berkata, loh saya bekerja itu kan memang ibadah. Ustaz, betul, bekerja itu ibadah. Tapi sesungguhnya bekerja itu ibadah bukan satu-satunya kewajiban kita. Ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu, ada kewajiban kita mendidik istri, ada kewajiban kita mendidik anak, ada kewajiban kita untuk membela Allah, ada kewajiban kita memakmurkan masjid di komplek kita. Itu kan semuanya ibadah. Tapi kalau manusia sudah cinta sama dunia, ya dianggap bahwasanya kewajiban dia itu ya hanya kerja. Lalu mengejar terus target-target yang dia tetapkan. Padahal target dunia itu tidak akan ada habisnya. Siapa yang menjadi korbannya? Yang menjadi korbannya itu banyak. Ibadah dia kepada Allah, sholat jamaah, hilang. Kewajiban dia untuk mengajak anaknya, sholat bersama dia, hilang. Nikmatnya dia menemani golden time-nya anak bersama dengan dirinya, hilang. Semuanya hilang. Dan itu yang Allah sampaikan lewat Nabi. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah pecah belah semua urusannya. Dan ngeri kalau sudah menghadapi Allah itu kalau sudah Allah mengucapkan kalimat ancaman wa farraqa alaihi syamlahu. Itu mengerikan betul. Siapa yang bisa mengumpulkan kalau sudah Allah porak-porandakan? Gelas aja manusia itu lemah. Gelas yang pecah aja kita tidak bisa mengumpulkan sebagaimana sedia kala. Itu lemahnya manusia. Apalagi kalau sudah diporak-porandakan oleh Allah itu kan berantakan kita.
Dan itu sudah peringatan tegas dari Allah. Ya. Selesai? Belum. Allah lanjutkan lagi perkataan Rasulullah. Walam yatihi dunya ila ma quddirulah. Tidaklah dia diberikan kecuali dunia yang ditetapkan kepadanya. Tapi dia tidak mendapatkan rezeki. Dia cuma dapat dunia saja. Dia cuma dapat dunia. Bisa jadi dia punya harta yang banyak, tapi ketika mati tidak ada yang merasa kehilangan dengan dirinya. Ribuan karyawan yang dia miliki ternyata tidak bersimpati kepadanya. Kenapa? Yang mereka selama ini hanya dianggap sebagai bawahan. Sehingga ketika mati ya sudah. Dia hanya mendapatkan dunia dari finansial, profit perusahaannya, tapi tidak lebih daripada itu. Rezeki teman tidak ada, rezeki sahabat tidak ada, rezeki orang yang merasa kehilangan ketika dia wafat tidak ada, rezeki istrinya yang solihah tidak ada, rezeki anaknya yang nanti akan terus mendoakan dia tidak ada. Justru hilang semuanya. Rezeki anaknya rebutan warisannya. Orang-orang di sekitarnya tidak peduli kalau dia sudah mati, bahkan merasa biasa aja dengan kabar kematiannya. Itu yang dinamakan dikasih dunia tapi nggak dikasih rezeki. Mungkin dapat dunianya. Sama dengan orang yang dia bekerja. Terus-terusan dia bekerja. Apapun kalau sudah pekerjaannya, dia dahulukan, bahkan mendahulukan apapun. Lebih mendahulukan daripada Allah, lebih mendahulukan daripada keluarganya. Lalu terus bertahun-tahun kehidupannya semacam itu. Apa yang terjadi? Kalaupun dia mati, orang lain itu merasa biasa dan orang siap menggantikan posisinya secara cepat. Baru aja dikuburkan hari itu, sore harinya sudah diangkat orang yang menggantikan dirinya. Kenapa? Cuma dikasih dunia. Nggak dikasih oleh Allah rezeki. Dan betapa kita ini sedihnya. Berapa banyak orang yang berlapang dunia tetapi fakir rezeki. Walaupun dianya banyak, tapi fakir rezekinya. Padahal orang mukmin itu harusnya lapang rezekinya. Lapang rezekinya dan bisa jadi orang yang beriman itu lapang rezekinya dan mereka juga mendapatkan dunia. Tapi rezekinya lebih dominan daripada dunianya. Kenapa? Ada perbedaan yang sangat berbeda antara rezeki dengan dunia. Rezeki itu maknanya positif, dunia itu maknanya negatif. Sampai dibawa pada ketaatan, barulah itu menjadi rezeki. Jadi kalau orang akhirnya senantiasa ngikut, senantiasa ngumpulin, ngitung, terus saja yang dilakukan hanya untuk ngumpulin, ngitung terus dia. Setiap harinya tidak pernah lepas dari itu. Hari ini sudah berapa? Hari ini tambah berapa? Hari ini tambah berapa? Sudah. Allah kenakan kacamata kefakiran. Tidak akan pernah merasa cukup. Allah pecah belah semua urusannya. Dan Allah jadikan bagaimana dia hanya mendapatkan takaran dunia tapi tidak pernah mendapatkan rezeki.